Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Ya, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka wajib atas kita untuk mensyukurinya semuanya tanpa terkecuali. Tentu banyak sekali ya nikmat yang kita dapatkan. Mulai dari bangun tidur aja itu merupakan nikmat. Kenapa? Ada yang tidur tapi nggak bangun lagi, bangunnya di kuburan. Artinya dia udah meninggal, dia bangun di dalam kubur. Maka alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, yaitu umur yang panjang, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya atas perjuangan mereka, keikhlasan mereka dalam menyampaikan agama Allah, sehingga sampailah kepada kita agama yang mulia ini yang tertanam di dalam hati-hati kita. Nikmat berikutnya yaitu nikmat kita mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunannya. Kita tidak membuat ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, anak-anak Ustadz, semoga antum hari ini dalam keadaan sehat semuanya, juga keluarga antum juga dalam keadaan sehat, ibu dan ayah antum semuanya, serta keluarga antum yang lain. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam bahaya, musibah, dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya, seperti virus corona yang melanda negeri kita saat ini. Semoga Allah segera mengangkat virus corona ini sehingga kita bisa belajar tatap muka lagi seperti biasanya. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Kita masuk pembelajaran pertama. Silahkan disimak dan didengarkan, kemudian dicatat materi-materi yang penting yang Ustadz sampaikan berikut ini. Sedikit kita murojaah di pembelajaran pekan yang lalu. Kita sudah belajar tentang ada perayaan tentang agama ya. Kemudian kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dan keberagaman agama, serta membuat ringkasan teks tulis. Ini pembelajaran 6 kemarin pada subtema 2. Untuk pembelajaran berikut ini, mari kita simak. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap dengan lengkap. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok biasanya terdiri dari satu kalimat. Gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf. Awal paragraf itu maksudnya awal kalimat dalam paragraf tersebut.
ya, tapi bisa juga tengah atau di akhir paragraf. Tengah dalam suatu paragraf atau tengah pada kalimat akhir dalam pada paragraf. Lalu setelahnya akan ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya terdiri dari beberapa kalimat, seperti yang sudah antum ketahui sebelumnya. Jadi di tema 1 ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mulai dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Agar antum betul-betul paham nanti yang berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sehingga tugasnya pun masih sama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bahkan nanti PH soalnya pun juga yang modelnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena memang itulah materi yang ada pada buku kita. Tugas yang pertama, perhatikan bacaan berikut ini. Lalu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah pada buku latihan kalian dan ikuti arahan guru bagaimana mengumpulkannya. Jadi setelah ini akan ada teks yang antum bisa baca sendiri nanti. Ya, nggak perlu Ustaz bacakan karena di buku sudah ada. Kalaupun yang nggak punya buku silakan di pause nanti bagian teksnya itu. Sedikit tentang makanan tradisional Indonesia. Membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Jadi ada makanan yang butuh waktu untuk mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, yaitu makanan tradisional yang berasal dari Betawi, daerah Jakarta. Nah, berikut teks tentang dodol Betawi yang ada yang saya sampaikan tugas yang pertama tadi. Ini tugasnya di sini. Antum menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada setiap paragraf ini. Ini ada 3 paragraf. Ya, silakan antum baca sendiri di buku pada pembelajaran subtema 3, pembelajaran 1 tentang dodol Betawi Mak Salmah. Silakan dibaca dan disimak, ditentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya. Paham ya? Insyaallah paham lah. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu daerah, tarian daerah, serta lainnya. Alhamdulillah, kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya apa-apa yang ada di negara kita. Alhamdulillah. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Ini tujuan yang kedua. Tujuan pembelajaran kedua yang kedua. Ya, Masya Allah, Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Tentunya kita bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Salah satu wujud kebanggaan tersebut adalah dengan mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional tersebut. Perhatikan layar kaca Anda, maksudnya video ini. Contoh makanan tradisional, ada sego jamblang, nasi jamblang dalam bahasa Indonesia, makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kedua ada nasi pecel, adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Pecel di Indonesia, di Batam juga ada sekarang. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Batam juga banyak ya. Lontong sayur, lontong pecel, lontong apa lagi? Kemudian nasi kerawu. Nah, ini di Batam nggak ada nih. Makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Ini nasi kerawu. Berikutnya ada nasi gudeg. Gudeg. Nah, ini dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg.
dari Yogyakarta. Masya Allah. Ini beberapa contoh aja ya. Makanan tradisional yang ada di negara kita tentu banyak sekali. Kalau dari Palembang ada empek-empek, ada tekwan. Dari Padang ada rendang, ada sate Padang. Kalau dari Aceh apa ya? Mie Aceh. Kalau dari Medan ada apa itu ya? Bolu. Oh, warna kuning-kuning itu. Bika Ambon. Nah, ya. Ada dari mana lagi? Allahu alam. Macam-macam ya, daerah masing-masing. Kalau yang berasal dari daerah macam-macam tuh tahulah apa makanan dari daerahnya. Nanti boleh tanya sama orang tua. Tugas yang kedua. Apakah kamu pernah memakan makanan tradisional Indonesia? Jika pernah, coba kamu sebutkan nama makanan tradisional tersebut. Dari mana asalnya dan jelaskan bagaimana rasanya. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau kakak. Ini tugasnya hanya bertanya saja, nggak usah ditulis. Misalnya kamu makan apa, pernah makan apa, terus ini pernah kita makan loh mie. Ini asalnya dari mana ya? Gitu. Oh, kita pernah makan empek-empek loh mie. Ini dari mana ya? Contohnya seperti itu. Materi yang terakhir yaitu sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Sebelumnya, kita sudah mempelajari sifat merambat dari bunyi. Bunyi dapat merambat melalui media berupa zat gas, yaitu udara, kemudian zat cair, dan benda padat. Selain merambat, bunyi juga mempunyai sifat memantul dan menyerap. Perhatikan berikut ini. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti gabus, kapas, dan spons. Segala puji bagi Allah yang menciptakan bunyi-bunyian yang dapat kita dengar melalui indera pendengaran kita, yaitu telinga. Kesimpulan yang dapat kita ambil pelajaran hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, insyaallah antum sudah paham ya. Kemudian makanan tradisional, insyaallah ini juga mudah, bisa lah antum semuanya. Kemudian yang terakhir tentang sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Jadi ada bunyi itu bisa dipantulkan dan juga bisa diserap. Bunyi memantul itu kalau di bunyi itu pada dinding, batu, atau tembok, itu dia bisa memantul. Hal yang menyerap itu seperti pada gabus, kapas, dan juga spons. Itu dia bisa menyerap bunyi. Alhamdulillah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ya, pesan Ustadz buat antum, buat Ustadz sendiri terutama, untuk senantiasa sholat tepat pada waktunya. Ya, kemudian murojaah, hafalan, dan belajar di rumah dengan semangat. Dan jadilah anak yang soleh yang membanggakan kedua orang tua. Kemudian patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, terutama saat keluar rumah, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir. Ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.